Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui meet online ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya sebagai moderator dalam meet pertemuan kedua dengan yang nantinya pada pertemuan kali ini diisi oleh Kak Robi Alamsyah yang merupakan Google Associate Android Developer, Mobile Programmer at Solid Kids, Mobile Apps and Games Freelance. Dan materi yang akan dibahas dalam meet kali ini yaitu Basic Scripting in Cocos Creator. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya mengenai materi ini. Untuk Kak Robi bisa langsung memaparkan materinya. Oke. Suara saya kedengeran kan ya? Terdengar, Kak. Oke, ini saya off cam aja ya, biar koneksinya enggak. Baik, Kak. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil ya? Sudah, Kak. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada meet kali ini kita akan bikin game bareng-barengnya. Nah, sebelumnya teman-teman udah mempersiapkan Cocos kreatornya atau belum? Ya, gimana teman-teman? Sudah dipersiapkan atau belum? Sudah, Kak. Oke, saya anggap sudah mempersiapkan semua ya. Oke, buat asetnya kemarin kan sudah saya share. Kita akan bikin game sederhana yaitu game space shooter. Nah, di sini saya benar-benar real gak mempersiapkan materi, gak belajar terlebih dahulu. Jadi biar teman-teman tahu gimana proses dalam membuat game dari yang benar-benar nggak tahu sampai memikirkan sistem bagaimana berjalannya sebuah game sampai akhirnya game itu bisa dimainkan. Oke, jadi langsung aja kita bikin new project di Cocos dashboardnya. Pastiin teman-teman pakai yang versi 2.4.3 ya, seperti yang sudah dibahas di Meet sebelumnya. Untuk nama projectnya kita pakai misalkan Space Shooter. Untuk lokasinya ini saya taruh sini aja. Untuk lokasi penyimpanan terserah ya, mau teman-teman save di mana. Oke, kemudian create project-nya. Oke, jadi di sini kita udah punya satu buah project Hello World, bener-bener kosong. Dan ini kita akan bikin sebuah game yang benar-benar dimulai dari empty project. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah di bagian sini, itu kan ada assets sama internal. Nah,
seluruh komponen yang kita butuhkan dalam membuat games itu disimpan ke dalam folder assets. Nah, jadi di sini kita bikin dulu beberapa folder. Yang pertama, asset. Folder ini untuk menyimpan gambar-gambar yang akan digunakan. Kemudian kita bikin lagi scene. Scene ini buat menyimpan setiap tampilan di dalam gamenya. Kemudian kita bikin satu lagi, yaitu script. Supaya namanya tempat ini adalah lokasi untuk kita nyimpan script yang akan digunakan. Oke. Kita perlukan. Nah, di sini kita pakai beberapa aja. Yaitu yang pertama background, kemudian gambar pesawatnya, gambar lasernya, dan beberapa gambar meteor ini. Caranya cukup diseleksi aja, kemudian di-drag ke fokus kreatornya. Taruh ke dalam folder asset. Nanti jadinya seperti ini. Oke, sampai sini cukup jelas atau terlalu cepat, teman-teman semua? Oke, saya rasa belum ada pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita masukkan background ke dalam workspace kita. Caranya cukup klik aset background yang ada di dalam folder aset. Nah, ini kita drag ke dalam Note 3. Nah, kalau kita cuma ngedrag ke sini, posisi dia itu akan berada di workspace namanya. Dia itu jadi ke dalam ini, ke dalam workspace yang berupa sebuah world atau dunianya ya. Nah, yang kita perlukan adalah kita pengen background ini jadi child dari si canvas yang sudah disediakan Cocos Creator ini. Jadi ngedragnya ke sini dan sentuhin ke canvas. Seperti ini. Maka otomatis dia jadi child si canvas. Kalau canvas ini di close, dia bakal hilang. Itu artinya dia termasuk dalam bagian canvas ini. Nah, setelah itu, nah ini kan nggak sesuai nih. Ukuran background sama ukuran kanvas ini nggak sesuai. Jadi ukuran kanvas ini yang warna ini, yang warna ungu. Nah, itu kita sesuaikan dengan ukuran backgroundnya. Cara ngeceknya adalah kita klik backgroundnya, kemudian ke bagian properties, ini ada size. Yaitu untuk width-nya, untuk panjangnya itu 720 pixel, dan untuk height-nya adalah 1080 pixel. Nah, jadi kita rubah, kita pilih si node canvas, kita rubah desain resolution size-nya. Width-nya jadi 720, sama height-nya jadi 1080. Ini jadinya pas seperti ini. Nah, biar background-nya nggak bisa kita gerakin gini, itu kita lock aja. Caranya di bagian Note 3, ini ada icon gembok terbuka, itu tinggal diklik, nanti dia bakal ke lock. Dan ini nggak bakal bisa digerak-gerakin. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalanin aja terlebih dahulu ya. Kita coba run. Oke, hasilnya seperti ini. Ini cuman background aja ya. Oke. Next, kita masukin pesawatnya ke dalam Note 3. Tetap kita harus masukin semua child atau semua komponen yang kita perlukan ke dalam si canvas sebagai parent-nya. Kita drag ke canvas, nanti dia bakal ada di posisi tengah. Dan perlu teman-teman ingat, posisi 0,0, X0 dan Y0 itu ada di tengah-tengah. Itu untuk si canvas. Dan untuk world, posisi yang artian dia itu di luar canvas, kalau kita drag keluar gini, dan canvas kita tutup, player shape nggak ikut hilang, itu artinya dia masuk ke bagian world. Nah, world ini posisi 0,0-nya di sini. Di antara garis merah sama garis biru ini. Nah, tapi kita masukin ini ke dalam canvas. Oke. Kemudian untuk posisi pesawatnya kita geser ke bawah. Misalkan posisi minus
460. Oke, di sini aja. Jadi posisi pesawatnya udah ada di bawah gini ya. Nah, sampai sini udah ada yang ditanyakan buat teman-teman? Oke, belum ada ya? Oke, ya udah, kalau belum ada, coba kita run lagi. Nah, jadinya posisi pesawat sudah ada di sini ya. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan, kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, di bagian atas ini, nah, di sini masih untitled, yang artinya pada saat ini scenes itu belum di save. Di bagian pojok kanan, nah itu akan kita save terlebih dahulu. Jadi cukup kita Ctrl S buat menyimpan scenes-nya. Kita taruh ke dalam folder scenes. Nah, misal kita save sebagai, kasih nama gameplay. Oke, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita udah punya satu scenes yang namanya gameplay di dalam folder yang namanya scenes. Oke, selanjutnya kita akan bikin script yang akan digunakan. Caranya di bagian folder script, ini tinggal diklik kanan, create. Nah, sebenarnya saya udah terbiasa pakai TypeScript sih. Cuman karena di modul kita pakai JavaScript, ya udah kita pakai JavaScript aja untuk saat ini. Nah, untuk nama scriptnya misal saya kasih gameplay. Oke, jadi kita udah punya assets yang bisa kita gunakan dalam membuat games. Kita juga punya scenes, yang dimana scene ini adalah tampilan dari gamenya. Kemudian kita juga sudah punya script gameplay, yang nanti script ini kita akan gunakan untuk mengontrol sistem gameplay dari game yang akan kita buat. Oke, gimana teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Selanjutnya, script gameplay. Ini kita double klik. Kalau teman-teman udah ready yang namanya Visual Studio Code, itu dia pasti bakal otomatis kebuka ke Visual Studio Code. Di bagian sini. Nah, cuman teman-teman perlu melakukan beberapa hal setiap kita perlu pertama menggunakan Cocos Creator. Jadi yang pertama adalah ke bagian developer di menu atas ini. Kemudian VS Code Workflow. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya install VS Code extension. Ini fungsinya untuk ini, supaya nanti ada autocomplete. Jadi teman-teman install. Nah, nanti kalau sukses, itu di bagian log bakal ada tulisan warna hijau. Yang artinya udah terinstall. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada file yang namanya tsconfig.json. Ini file ini untuk ini ya, untuk setup jika kita menggunakan bahasa TypeScript. Nah, kalau file ini kita biarin, itu nanti bakal merusak autocomplete dari si JavaScript-nya. Jadi perlu teman-teman hapus kalau memang teman-teman makainya JavaScript. Jadi itu dihapus saja. Oke, bentar, ini saya gedein dulu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan lah. Nah, setelah kita punya satu buah script ini kita hapus beberapa komen yang by default dia dibuatin sama Cocos Creator-nya. Kita hapus dulu. Oke, jadinya seperti ini. Nah, script ini itu bisa berupa sebuah komponen jika sebuah kelas dia itu mewarisi yang namanya cc.object.
komponen. Perlu teman-teman ingat lagi ya, sisi itu singkatan dari Cocos Creator, yang dimana dia itu sebuah kelas yang menyimpan seluruh komponen yang ada di dalam Cocos Creator. Seperti itu. Nah, jika kita sudah membuat sebuah kelas yang menjadi kelas turunan dari sisi komponen, itu kita bisa gunakan script ini sebagai sebuah komponen pada node. Jadi kanvas ini kita klik, kemudian di bagian bawah kita add komponen, pilih custom komponen, dan pilih gameplay. Gameplay ini script yang udah kita buat. Kita add ke sini. Seperti itu. Jadi apapun script yang ada di dalam gameplay, itu akan dieksekusi oleh si kanvas. Yang dimana kanvas ini merupakan sebuah parent utama pada scenes gameplay. Seperti itu ya. Oke. Kita sudah punya satu buah script untuk si gameplaynya. Kemudian kita buat script lagi untuk si pesawat. Jadi kita buat di sini script create JavaScript, misalkan saya kasih player, misalkan ya. Nah, player ini sama seperti tadi, dia itu akan mewarisi sisi komponen. Ini kita hapus. Oke, setelah kita udah punya script player.js ini, kita masukin dia ke dalam node pesawatnya. Jadi kita pilih node ini, kemudian add komponen, custom, pilih player, atau teman-teman juga langsung bisa langsung drag scriptnya ke sini. Kayak gini. Jadi apapun script yang ada di dalam player ini, script player, itu akan dieksekusi oleh node pesawat ini. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini, ada yang ditanyakan dalam membuat sebuah script? Coba teman-teman. Oke, belum ada ya? Ini ada yang ngikutin atau belum? Oke, ya udah, saya lanjut aja ya. Oke, jadi yang pertama kita akan bikin sistem untuk menggerakkan si pesawat. Jadi ketika si pesawat ini, ketika kita mencet ke keyboard arah kanan atau kiri, si pesawat ini akan bergerak secara horizontal aja. Jadi bergeraknya ke kanan dan ke kiri gini. Oke, yang pertama berarti kita perlu mengedit script yang ada di dalam player.js. Nah, di sini kita akan membuat sebuah script yang dimana fungsinya itu untuk menghandle event keyboard. Nah, kalau teman-teman ingat yang kemarin kita bahas mengenai life cycle, itu ada yang namanya onload. Nah, script onload ini dia itu akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum scenes gameplay itu benar-benar dijalankan. Jadi semua persiapan itu dilakukan di dalam onload. Nah, sekarang kita buat sebuah fungsi. Saya tunjukin dokumentasinya dulu deh. Jadi misal kita buka Google, terus ketik Cocos Creator player input. Nah, di sini udah dijelasin sama si dokumentasi Cocosnya langsung bagaimana caranya kita membuat sebuah event untuk menghandle inputan dari keyboard. Jadi di sini perlu kita lakukan di dalam onload. Kita perlu melakukan cc.systemEvent.on, kemudian event type-nya yaitu key down. Jadi key down ini ketika tombol itu ditekan dan ditahan ya. Jadi ketika tombol itu tetap ditekan gitu. Kemudian key up itu ketika tombol dalam keadaan ditekan dan dilepas. Itu key up. Nah, untuk menghandle-nya kita harus membuat sebuah fungsi yang namanya onKeyDown.
dan juga on key up sesuai event type-nya. Nah, di sini jadi kita harus membuat sebuah fungsi dengan satu parameter yaitu event, di mana event ini dia itu akan menyimpan tipe dari keyboard yang kita inputin. Kayak gitu. Jadi kita buat di sini yaitu on key down, kemudian event, buka kurung tutup kurung. Dan pastiin tiap teman-teman sudah membuat sebuah fungsi, di akhir kurung kurawalnya itu sertakan titik koma. Bukan titik koma, maaf, koma aja. Jadi nggak pakai titik koma untuk memisahkan sebuah fungsi ya. Itu kalau di Cocos Creator, kalau di JavaScript yang lain mungkin nggak perlu ya. Oke, sekarang kita lakukan percabangan. Kita gunakan switch sebagai percabangan di sini. Kita handle si event dot key code. Nah, di sini kita bakal dapat key code ini yaitu keyboard mana yang kita klik atau yang kita pencet. Kemudian sebagai salah satu contohnya kita pencet tombol kanan dan juga tombol kiri. Jadi kita bikin case. Nah, untuk ngecek keyboardnya apa itu lewat cc.macro key misalkan berarti kalau kanan itu berarti right. Kalau switch itu kan ini ya, perulangannya itu perlu diberi. Kemudian kita bikin case lagi, cc.macro.key.left, dan kita break. Nah, jadi di sini kita cek nih keyboard mana yang kita pencet. Misal di sini kita mencet di keyboard arah apa. Dan ketika dia dipencet left atau kiri, dia akan melakukan apa. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu sistem eventnya, yaitu melalui cc.system event. Nah, di sini ada dua sistem event. Ada yang S-nya besar, ada yang S-nya kecil. Pilih yang kecil ya. Karena yang S-nya kecil itu merupakan sebuah instance atau sebuah objek. Kemudian kita panggil fungsi on. Nah, di sini dia itu minta tipenya. Jadi tipe eventnya itu apa? Jadi di sini kita pakainya cc.system event yang S-nya besar. Yang S-nya besar ini itu mengartikan kita memanggil nama kelasnya, bukan instance-nya atau objeknya. Jadi cc.system event type. Jadi event type ini merupakan sebuah variabel statik yang ada di dalam kelas system event. Kemudian kita panggil lagi event type-nya keydown. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dia minta yang namanya callback. Callback ini adalah fungsi yang menghandle event ini. Itu artinya berarti kita perlu melakukan pemanggilan callback ke on keydown yang sudah kita buat. Nah, cara manggilnya adalah this.onKeydown. Nah, kenapa pakai this? Karena by default script dalam Cocos Creator itu menggunakan konsep object oriented. Jadi di sini ada sebuah kelas. Nah, kita pakai this itu berartinya kita memanggil fungsi onKeydown yang ada di dalam kelas. Targetnya itu ya di mana akan dijalankan. Nah, itu targetnya kita isi dengan this. Yang artinya event itu akan dijalankan pada class player.js ini. Seperti itu. Oke, ini udah cukup jauh. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Biar gak ini ya, biar gak numpuk pertanyaannya nanti di akhir. Monggo, yang bingung langsung ditanyakan aja. Gak apa-apa.
Belum ada ya? Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bikin fungsi selanjutnya yang untuk menghandle ketika keyboard itu kita lepas atau nggak kita pencet lagi. Ini kita copy aja. Kita copy, terus nama fungsinya kita ganti on key up. Kayak gini. Sama, di dalamnya juga kita handle. Ketika tombol right ini kita lepas, itu dia ngapain. Ketika tombol left kita lepas, itu ngapain. Ya. Dan kita daftarkan juga si on key up-nya di sini. Ini kita copy aja. Nah, di down ini kita ganti key up. Dan callback-nya on key. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin fungsi untuk menggerakkan si pesawat ini. Jadi kalau dia dipencet kanan, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dipencet kiri, dia akan bergerak ke kiri. Itu artinya kita akan merubah. Itu artinya kita akan merubah nilai X, posisi X, dari node pesawat ini. Perlu teman-teman ingat selalu ya, setiap objek yang ada di dalam games, itu disebutnya dengan node. Di mana node ini akan menyimpan informasi-informasi seperti posisi, rotasi, scaling, ukuran, warna, dan juga yang lain-lain. Seperti itu. Nah, karena player.js ini, skrip yang kita buat itu sudah menjadi komponen dari pesawatnya, itu otomatis kita bisa mengakses node dari pesawat ini melalui player.js. Caranya, di bagian on key down, ketika dia dipencet tombol right, kita akses properti X dari si pesawat. Caranya dengan this titik node. Kita dapat ketika kita kita ngetik this titik node, itu artinya kita ngedapetin si node dari pesawatnya. Kemudian titik X, itu artinya kita akan mendapatkan properti X-nya. Jadi posisi X pesawat pada saat itu berapa? Kayak gitu. Nah, karena dia itu bergerak ke kanan, kalau dia dipencet right, itu artinya kita tambah posisi X. Misal dia akan bergerak 10 pixel. Setiap tombol right ini dipencet. Nah, ini kita copy aja. Nah, jika left, itu artinya kebalikannya. Berarti kita kurangi 10 pixel. Seperti itu. Kita save, mencoba, kita run gamenya. Nah, ini kalau kita pencet tombol right, dia akan bergerak ke kanan. Dan kalau ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Biar ini ya, biar nggak ketinggalan lah belajarnya. Oke, saya rasa belum ada ya. Nah, sekarang perlu kita perhatikan pergerakan dari pesawat ini patah-patah. Nah, di sini kita tugasnya adalah bikin gimana pergerakan pesawat ini smooth. Nah, mungkin ada yang berpikiran penambahan posisi X-nya terlalu banyak, yaitu 10. Coba ada 1. Sekarang. Oke, bener smooth. Agak smooth ya. Tapi dia lambat banget. Pergerakannya itu lambat. Karena dia cuma menambah 1 pixel aja. Nah, cara biar dia itu bergeraknya smooth dan juga memiliki kecepatan pergerakan yang sesuai, kuncinya adalah kita pakai yang namanya method update. Di mana method update ini dia itu memiliki sebuah delta time
di mana delta time itu sama dengan 1 dibagi current FPS. Yang itu akan menghasilkan, kalau FPS-nya 60, berarti akan menghasilkan 0,00016 sekian. Nah, tapi current FPS itu nggak pasti 60 ya. Itu bisa di bawah itu atau juga bisa lebih dari itu. Itu yang namanya delta time. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah variabel. Kalau kita pengen bikin variabel global, itu kita pakai this. Kemudian turn right. Ini untuk menghandle bergerak ke kanan, kemudian this dot turn left. Ini untuk menghandle apakah dia bergerak ke kiri. Gitu. Tipenya boolean ya, true atau false. By default dia akan false karena nggak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian di bagian sini itu kita cek jika, nah karena ini right ya, this dot turn right, yang artian jika variabel turn right ini bernilai true, nah karena dia true otomatis kita tambahkan tanda seru di sini. Nah artian jika turn right ini bernilai false, maka kita akan set this dot turn right sama dengan true. Seperti itu. Begitu juga dengan keyboard arah kiri. Jika Anda seru this dot turn left, kemudian kita akan set this dot turn left sama dengan true. Jadi anotasi di sini untuk ini ya, untuk negasinya. Berarti ketika si ini false, berarti negasi false itu true. Dan ketika ini true, berarti negasi true itu false. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita handle juga nih event kayak gini. Kita copy aja. Ini. On key up-nya. Cuman kita beda kondisi. Jika dia true, maka kita akan set false. Yang artian untuk menghentikan pergerakan. Dan ini kita set true, artian kita memulai sebuah pergerakan. Kayak gitu ya. Ini juga sama. Kita set false. Oke, jadi kita udah punya variabel turn right dan turn left untuk menghandle pergerakan si pesawat. Kemudian kita tambahkan sebuah properti di sini. Kita kasih nama movement speed. Tipenya cc.float. Float ini tipe data bilangan ini ya. Bilangan yang mengandung koma. Pengertian bukan bilangan bulat. Nah, kita cek di sini. If this dot turn left, turn right dulu deh. Nah, jika turn right ini bernilai true, maka jika turn right ini bernilai true, maka pergerakan pesawat akan ditambah untuk bergerak ke kanan. Berarti this dot node dot x ditambah, kita panggil nih movement speed. Movement speed ini yang akan menjadi seberapa cepat pesawat itu bergerak. Kita panggil this dot movement speed dikali dt. Gitu. Kemudian kita buat lagi percabangan di bawahnya. Else if this dot turn left. Nah, ini kebalikannya. Berarti kita copy aja. Berarti posisi X itu akan dikurangi. Kita save. Kemudian, nah property movement speed ini, itu nanti bisa kita isi value-nya berapa melalui property editornya. Jadi kita balik ke Cocos Creator. Terus kalau kita pencet kita seleksi si node ini, itu nanti bakal ada di bagian bawah. Di sini, yang namanya movement speed. Tipenya udah otomatis angka. Misal di sini kita isi 200 deh. Coba ya. Oke, movement speed-nya jadi 200.
coba kita jalanin. Jadinya seperti itu. Kalau misal serasa kurang cepat, itu kita set lagi, kita tambah jadi 400 misalkan. Jadinya kayak gini. Itu ya. Oke, gimana? Teman-teman ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas atau ini terlalu cepat mungkin? Oke, gak ada ya. Jangan apa kalian tidur ini? Gak ada ya, gak ada yang ditanyakan ya. Oke, mantap. Nah, jadi fungsi pesawat kita sudah selesai bikinnya. Pesawatnya udah bisa gerak kanan kiri dan juga pergerakannya smooth. Nah, selanjutnya kita bikin si background ini, background maaf. Maksudnya pesawat ini terlihat jalan, meskipun aslinya dia posisinya diem. Nah, caranya kita buat si backgroundnya ini yang bergerak. Nah, caranya gini. Kita juga akan memanfaatkan fungsi update. Bedanya kita gunakan update yang di dalam kelas gameplay. Jadi ini backgroundnya kita bikin dua ya. Ini saya tambahkan background lagi di sini. Nah, namanya misalkan background 2 deh. Nah, berarti posisi X di background 2, ini kan ada dua nih backgroundnya. Background 2 ini posisi X-nya itu sesuai dengan posisi height-nya si background. Jadi posisi sih, ukuran height. Jadi ukuran height-nya kan 1080 nih. Nah, posisi Y berarti sama. Yang artian dia akan berada di atas ini. Dan berada di luar kanvas ya. Kanvas ini garis ungu. Kayak gitu. Jadi, background 2 dan background 1 yang ini, dia itu akan bergerak ke bawah. Jadi setiap FPS itu akan dikurangi sekian piksel, 0, sekian piksel. Yang nantinya dia itu akan bergeraknya ke bawah. Bergeraknya gini. Bawah gini. Kayak gitu ya. Kita bikin fungsi itu. Yang pertama kita lakukan adalah ke bagian script gameplay, kita perlu mendapatkan node si background. Nah, karena background ini merupakan child dari si canvas, yang dimana script gameplay itu ada di canvas, jadi kita jadikan background ini sebagai properti aja. Jadi di sini kita bikin background, titik 2, kurung kurawal, koma. Nah, di sini kita bikin nilai defaultnya, yaitu sebuah array kosong. Dan tipe propertinya adalah cc.node. Kayak gitu. Nah, setelah kita sudah buat propertinya, nanti di sini dia bakal ada properti yang harus kita isi di dalam komponen gameplay yang ada di canvas. Nah, karena backgroundnya ada 2, berarti value-nya kita isi 2. Yang artian pada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Panjang array-nya itu 2. Nah, indeks ke 0 itu kita isi background yang pertama, yang artian background yang ada di dalam canvas. Kita tarik si background yang ada di dalam node tree ini ke sini. Kemudian background 2 di indeks ke 1. Nanti jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Background yang pertama itu di indeks ke 0, background kedua itu di indeks 1. Seperti itu. Oke.
Nah, selanjutnya kita tambahkan satu properti lagi. Kita misalkan namain speed aja. Speed ini sama, tugasnya kayak komponen properties movement speed yang akan menggerakkan pesawat. Bedanya tugasnya di sini adalah menggerakkan si background. Kita bikin method update ini. Nah, kemudian saya mau tanya deh, teman-teman terbiasa sama yang namanya for each gak? Gimana teman-teman? Oke. Aman, Mas. Oke. Saya rasa pakai for biasa aja dulu ya. Jadi kita lakukan looping menggunakan for untuk mendapatkan node yang ada di dalam array background ini. Jadi kita bikin let i sama dengan 0 dari indeks ke 0, jika i kurang dari this.background.length. Length ini akan mendapatkan panjang array dari si background, property background ya. I akan ditambah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan node tiap background. Tadi kan backgroundnya ada 2. Itu kita bisa dapat masing-masing. Yang dimana background pertama itu ada di indeks ke 0, background kedua itu di indeks ke 1. Jadi kita bikin this.background indeks ke i, kita translate i-nya, berarti karena dia bergerak turun, berarti dikurangi this.speed dikali dt. dt itu delta time. Nah, kemudian kalau dia hanya berjalan seperti ini, itu nanti backgroundnya bakal hilang, bakal terus jalan ke bawah gitu, dan nanti hilang. Jadi perlu kita handle. Ketika background yang atas ini, background yang atas itu sudah berada di tengah-tengah, maka jadi gini simulasinya. Kalau background yang atas ini itu udah ada di tengah gini, nah udah di tengah gini, itu berarti background yang bawah itu bakal bergerak ke atas. Bakal bergerak ke atas ini. Logikanya seperti itu ya. Nah, jadi perlu kita handle di sini. If this.background, karena background yang atas itu ada di indeks ke 1, kita ambil properti y. Nah, yang saya sampaikan di awal, posisi 0,0 itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika kita menghandle sebuah background itu apakah sudah ada di tengah, itu berarti kita cek apakah y-nya udah berada di posisi 0 atau belum. Nah, cuman karena FPS ini nggak menentu, kita perlu menghandle-nya lebih ini apa namanya? Lebih signifikan lagi kondisinya. Jadi kita nggak bisa y sama dengan 0. Ini nggak bakal pas. Jadi ketika y kurang dari sama dengan 0, yang artinya kurang dari sama dengan 0 itu akan bernilai minus. Dia akan dihandle. Background yang bawah, indeks ke 0, background yang bawah, dia akan bergerak posisi y-nya. Posisi y pada saat itu akan ditambah dengan 1080. Di mana 1080 ini merupakan tinggi dari background-nya. Jadi akan ada background nih. Dia itu ada size di sini. Size height-nya itu 1080. Seperti itu. Nah, jadi ketika sudah berada di bawah, maksudnya udah berada di tengah, background yang bagian bawah itu bakal dinaikkan sebanyak 1080. Nah, kemudian kita perlu melakukan swap antara background indeks ke 0 dan indeks ke 1. Itu kita swap. Caranya cukup pakai gini aja. Jadi bikin kurung siku this.background indeks ke 0, this.background indeks ke 1. Sama dengan kita balik this.background
background indeks ke 1 this dot background indeks ke 0 gitu. Jadi yang posisi 0 itu dijadikan posisi ke 1 dan posisi ke 1 itu dijadikan ke posisi ke 0. Bisa dibayangkan ini ya, swap kayak gitulah. Nah, skripnya kita save. Setelah itu kita isi properti speed yang sudah kita buat di bawah sini. Misal pergerakannya untuk backgroundnya misalkan 600. Jadi 600 dikali delta time nantinya. Coba kita run. Jadinya seperti ini. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, yang perlu saya ingatkan lagi ke teman-teman. Dalam membuat sebuah games, itu teman-teman gak bakal jauh-jauh dari yang namanya matematika. Karena setiap perhitungan dalam sebuah games itu dilakukan menggunakan matematika. Kayak tadi itu misalkan pergerakan sebuah not, gerak gini aja kanan kiri aja. Kita harus tahu bagaimana rumusnya. Jadi nggak cuman, oh gerak ke kanan berarti posisi X itu ditambah sekian pixel. Nggak. Jadi kita perlu melakukan perkalian di mana kecepatan dikali dengan delta time. Seperti itu. Ini contoh sederhananya ya. Nanti bakal ketemu kasus-kasus yang lebih signifikan lagi, misalkan pergerakan roda mobil berdasarkan kecepatan itu nanti akan melakukan konversi antara radians ke derajat dan segala macam kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang udah bisa nggak sampai jadi kayak gini gamenya? Oke, ya saya rasa ada yang udah jadi lah ya. Oke Kak, moderator, waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 4:15 Kak. Oke. Ya udah hampir sih. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Halo, cek. Maaf ya tadi ini. Oke, jadi saya rasa itu dulu aja sih. Soalnya kalau dilanjutin nggak bakal nupet waktunya.
Jadi mungkin teman-teman bisa melanjutkan sendiri proyeknya ini. Jadi gimana ketika si pesawat ini menembak dan meteornya muncul. Ketika peluru itu bertabrakan dengan si meteor, maka meteornya hancur. Itu gimana mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya. Oke, saya rasa itu aja. Baik Kak, terima kasih atas pemaparannya. Gamenya tadi sangat keren dan bagus sekali. Terima kasih atas materinya. Saya sebagai moderator, apabila ada atau sebelum itu dipersilahkan untuk on-cam dan untuk di screen. Satu, dua, tiga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa untuk absen.